Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini eh, untuk kelas pagi maupun kelas malam, eh, mata kuliah audit forensik dan investigatif ini merupakan mata kuliah pilihan, di mana audit forensik ini jarang sekali ya di Indonesia ada pakar ahlinya, karena akuntansi forensik dan audit forensik ini ranahnya yang seperti saya jelaskan pada bab 1, yaitu ada akuntansinya, ada auditing dan hukum yang digunakan. Audit seperti yang umum itu telah familiar semua orang, dari teknik yang ada 10 sampai dengan pelaporan hasil auditnya, yang mencakup ada 4 opini, yaitu WDP, WTP, disclaimer, dan tidak memberikan pendapat sama sekali. Itu ada beberapa kriteria. Di sini audit forensik tidak melibatkan teknik-teknik itu, namun ada beberapa teknik yang nanti saya jelaskan pada pertemuan kelima. Itu ada bedanya di sini nanti. Sekarang untuk yang kedua, kita akan membahas lingkup audit forensik, di mana nanti dengan adanya ini materi-materi yang saya berikan sebelum UTS itu nanti bisa panjenengan aplikasikan di dalam tugas pada pertemuan ke-7 ini ya, tentang pemahaman tentang fraud. Ini penting, nanti ada kaitannya di lingkup akuntansi forensik, di mana akuntansi forensik kemarin tidak menganut GAAP, namun peraturan dari pemerintah maupun SOP yang ada di perusahaan. Di sini kita mulai materi yang akan saya sampaikan. Itu pertama tentang di sini ada ringkasan bahwa fraud auditing itu tidak sama dengan forensik accounting. Ini disebutkan oleh Blockner dan Lindquist, di mana teori ini teori lama. Di sini dijelaskan bahwa urusan fraud auditing itu audit yang ditunjukkan kepada pencarian bukti yang terjadi fraud, di mana bukti tersebut akan dipakai di dalam ranah pengadilan. Yang kedua, forensik accounting ini bukti-bukti yang terkumpul atau ketika curangan naik ke permukaan melalui tuduhan, keluhan, temuan, atau tip off dari whistleblower. Ini teori masa lalu. Teori yang sekarang berbanding terbalik. Hal ini fraud audit dan forensic accounting ini menjadi satu kesatuan, di mana setiap apa yang dikerjakan oleh forensic accounting berupa tadi ya, bukti-bukti yang terkumpul atau temuan-temuan yang mencuat ke permukaan sebelum masuk ke ranah pengadilan, ini merupakan dasar untuk pemahaman orang-orang pengadilan di dalam menindaklanjuti fraud accounting audit. Ini ya, di sini disebutkan pencarian bukti yang terjadi fraud, di mana bukti tersebut akan dipakai di pengadilan. Nah, orang-orang ini membutuhkan jasa dari forensik accounting, maka mata kuliah atau praktek sekarang yang terjadi adalah mengcombine dua dari sudut pandang tersebut. Pada slide kedua, kita sudah menjelaskan dan saya sudah mengetik bahwa pendapat Blockner dan Lindquist ini terpatahkan. Nah, nyatanya pada era sekarang sulit membedakan antara accounting forensik dan fraud auditing, ya, karena ya saya tadi jelaskan bahwa
akuntansi forensik itu tidak terlepas dari fraud auditing, dan fraud auditing membutuhkan jasa dari forensik accounting, termasuk di dalam pengumpulan tuduhan, keluhan, temuan atau tip off dari pelaku kecurangan tersebut. Untuk selanjutnya, kenapa ini terpatahkan itu selain dari pendapat dari blog. Nah, kita di dalam buku Tuana Kota yang dirilis dari Deloitte KAP, bahwa jasa-jasa yang ada di forensik ini ada 10, di mana di sini adalah investigasi keuangan dan fraud yang akan saya berikan, di mana nanti untuk tugasnya adalah tentang pengadaan barang. Ini pengadaan barang itu dari segi keuangan pasti ada ya, itu nanti kita masuk di investigatif keuangan dan fraud, di mana beberapa waktu lalu saya sudah menjelaskan tentang sistematika FOSA. Itu digunakan untuk mendeteksi adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh sebuah perusahaan. Itu nanti bisa dijadikan sumber referensi. Di sini untuk bab 2 nanti insya Allah saya berikan bagaimana mengaplikasikan atau menemukan fraud di dalam sebuah perusahaan. Untuk jasa yang kedua adalah teknologi analisis dan forensik. Ini ada beberapa software yang nantinya membantu dalam proses forensik komputer namanya. Nanti kalau bisa saya jelaskan untuk menyelinap di teknik auditing forensik ini. Nanti pertemuan 5 saya akan membahasnya supaya Anda mengerti. Terus untuk yang ketiga tentang manajemen resiko terhadap fraud, di mana data manajemen resiko ini muncul di manajemen ya, dokumen-dokumen yang disimpan oleh manajemen, di mana nanti manajemen resiko ini harus dievaluasi setiap 1 tahun sekali oleh audit internal. Nah, nanti jika dibutuhkan Anda bisa mencari analisis resiko keuangan dari pengadaan perusahaan-perusahaan yang Anda gunakan untuk laporan tugas akhir nanti. Yaitu nanti panjenengan bisa berkomunikasi dengan audit internal yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang keempat adanya FCPA, itu review dan investigasi. Ini ranahnya nanti di KAP. Kalau dia memang mengundang dari auditor eksternal, panjenengan bisa nanti menghubungi ke KAP. Tapi untuk saat ini musim pandemi seperti ini, Anda cukup menghubungi audit internal yang ada di perusahaan yang tidak memiliki kepentingan khusus di dalam perusahaan tersebut atau memiliki sifat independensi yang tinggi. Yang kelima adanya jasa pencegahan pencucian uang. Ini khusus ranah BPK. Di sini saya tidak akan berpanjang lebar karena dulu saya cuman mengetahui tindak lanjut yang ada di rekomendasi atau laporan hasil pemeriksaan BPK, tapi untuk teknik saya belum pernah praktek, jadi saya tidak akan memberikan tentang jasa pencegahan pencucian uang menurut versi BPK dan para pemerintahan daerah. Yang keenam, whistleblower hotline. Ini nanti saya jelaskan di materi berikutnya. Nanti kita memiliki segitiga penentu dari whistleblower ini. Yang ketujuh adanya dukungan dalam litigasi. Di sini saya sampaikan bahwa semua perusahaan maupun yang berbadan hukum atau yang milik pribadi itu pasti berada di
naungan litigasi ini. Untuk litigation support nanti tidak usah dijelaskan karena hanya saya meminta investigasi keuangan dan fraud pada laporan akhir nanti. Yang ke-9 atau ke-8 ini pelindungan hak kekayaan intelektual. Ini nanti ranahnya di dunia bisnis, pengantar hukum bisnis. Itu ada tentang haki. Seumpama di dalam teknologi, apakah haki tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan fungsinya, terbebas dari penjiplakan atau segala macam, itu bisa diterapkan di pengauditan sistem informasi. Yang ke-10 adalah pelatihan bagi klien di bidang forensik. Ini pasti di dalam auditor internal itu pasti sedikit banyak itu mereka mengikuti pelatihan tentang bidang forensik ini, sehingga nanti jika dia dimintai pertanggungjawaban atas temuan yang telah ditulisnya kepada auditor forensik ini, dia mengerti dasar dari forensik tersebut. Yang ke-10 adanya jasa intelijen bisnis. Nah, ini untuk ranah perbisnisan ekspor maupun impor atau yang berbadan hukum atau tidak, itu semua akan memiliki business intelligence service, di mana standar SOP-nya pasti ada ya. Terus untuk yang slide ke-5 kita akan membahas tentang content of jasa forensik. Di sini nanti untuk anak panjenengan bisa menggunakan sistematika fossa yang sudah saya berikan, karena di sini nanti kita ranahnya analisis dari investigasi keuangan. Jasa-jasa ini kontennya mirip dengan yang pertama, fraud risk management, ini berkaitan fossa juga, tapi subbabnya untuk kalian disesuaikan dengan pengadaan barang, di mana sistematika fossa yang saya sebarkan itu ada beberapa yang harus dicek ya terkait dengan sistematika fossa. Di sini nanti saya akan memilah apa-apa yang harus Anda kerjakan di dalam sistematika fossa tersebut. Nah, ini halaman 27 ya. Untuk yang investigasi keuangan itu hanya peralatan fossanya itu ada yang pertama, pemahaman entitas dengan baik. Di sini nanti Anda bisa memanfaatkan analisis historis, makanya saya menyarankan Anda untuk bekerja sama dengan auditor internal yang ada di perusahaan tersebut, sehingga data ini dapat dipenuhi. Segitiga fraud, di mana segitiga fraud saya sudah memberikan di dalam ringkasan materi bab 1, di mana ini nanti ada di halaman 22, di mana nanti untuk investigasi keuangan hanya berada pada kisah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para autor dari pengadaan barang dan jasa, kemudian analisis kerugiannya jika tidak terpenuhi targetnya, itu nanti bisa panjenengan ikutkan. Terus untuk nanti yang teknik wawancara itu kamu atau anda ini bisa menggunakannya setelah saya menerangkannya, sehingga ini beruntut, harap diperhatikan, dan tidak satupun saya akan lewatkan sesuai dengan sistematika fossa ini. Untuk yang ketiga itu sistematika fossa ini tidak hanya berlaku pada audit investigasi keuangan, tetapi CPA, review dan investigation, ini berkaitan dengan fossa dan berorientasi pada pelanggaran FCPA. Ini saya tidak
ke sini ya, karena memang akuntansi bukan ranah untuk menjudge orang tersebut pelanggaran FPCA. Terus yang keempat, ini ada yang berkaitan dengan sistematika perusahaan tersebut, yaitu anti money laundering service. Ini dimana nanti perpaduan antara undang-undang dari pemerintahan itu terlihat banget. Kita hanya menggunakan hukum perdata dan pidana ya kalau untuk pengadaan barang. Terus yang lain bisa nanti panjenengan baca di slide yang saya kirimkan di WA group, sehingga Selasa malam atau Selasa minggu depannya lagi untuk kelas pagi kita akan berdiskusi masalah ini melalui WhatsApp group yang telah saya bentuk dan Anda sebagai pesertanya di situ. Sehingga apa yang belum jelas di dalam YouTube saya ini bisa Anda tanyakan di WA group yang kita bikin di awal semester sebelum KBM ini dimulai. Yang perlu Anda pahami di sini ada namanya asset recovery, di mana nanti setelah adanya temuan kerugian dalam pengadaan barang, Anda bisa mengupayakan rekomendasi apa sih yang digunakan untuk upaya pemulihan kerugian yang disebabkan oleh pengadaan barang tersebut tidak sesuai dengan standar. Tapi di sini pengertian asset recovery itu adalah upaya pemulihan kerugian dengan cara menemukan dan menguasai kembali aset yang dijarah. Misalnya dalam kasus korupsi, penggelapan, dan pencucian uang. Untuk misal di sini nanti Anda bisa menggunakan dari expert witness, di mana expert witness ini terdapat persyaratan yang harus dipenuhi agar pengetahuan tertentu dapat digunakan sebagai dasar untuk keterangan yang diberikan saksi ahli, di mana saksi ahli yang memiliki kualifikasi karena memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, pelatihan, dan pendidikan ilmiah diperkenankan untuk memberikan keterangan atau pendapat. Jika yang pertama, keterangan dan pendapatnya didasarkan pada fakta atau data yang cukup ya. Data yang cukup ini bisa Anda peroleh nanti melalui wawancara dengan auditor internal yang ada di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua adanya keterangan atau pendapat yang merupakan hasil dan prinsip yang metode andal, di mana auditor internal beserta manajemen itu mengetahui metode-metode yang andal digunakan untuk membahas pengadaan barang yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Yang terakhir, saksi ahli sudah menerapkan prinsip dan metode dengan benar pada fakta dalam kasus yang dihadapi. Ini di dalam sistematika FOSA itu terletak pada analisis historis. Nanti panjenengan bisa menggunakan expert witness ini sebagai dasar acuan juga untuk mengisi analisis historis yang Anda peroleh dari data perusahaan atau dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh auditor internal melalui wawancara yang akan saya berikan pada bab-bab berikutnya, sehingga laporan ke akhir Anda tentang audit internal atau forensik ini dapat leluasa dan dapat dipahami secara menyeluruh, sehingga dapat menyelesaikan apa yang menjadi tugas Anda selama ini. Untuk yang slide berikutnya yaitu keterangan dimensi dari sektor publik, di mana dimensi sektor publik atau swasta ini memiliki perbedaan khususnya dalam landasan penugasan, imbalan, hukum, ukuran perusahaan, kepembuktian, teknik audit investigatif, sama tentang akuntansi.
dimana untuk Anda sebagai mahasiswa pasti yang memiliki akses paling mudah adalah di ranah sektor swasta, dimana landasan penugasan ini memiliki penugasan tertulis secara spesifik. Yang kedua, fee atau biayanya itu cenderung lebih mudah terjangkau dan tidak memakan waktu yang lama. Terus sektor swasta hanya menggunakan hukum perdata, arbitrase, administratif, dan aturan internal dari perusahaan yang Anda teliti. Yang keempat adalah ukuran keberhasilan memulihkan kerugian. Ini nanti panjenengan bisa memanfaatkan dari data audit internal yang ada. Untuk pembuktiannya, bukti intern yang seperti saya bahas dari data yang ada di perusahaan seperti SOP, keterangan-keterangan dari manajemen atau dari audit internal yang ada. Untuk teknik audit investigatif nanti saya akan membahas pada bab selanjutnya secara detail, tapi untuk sektor swasta kita relatif lebih sedikit dibandingkan di sektor publik. Kreatif dan pendekatannya sangat menentukan ya. Jika tidak, kita tidak akan memperoleh informasi yang kita harapkan. Untuk yang akuntansi ini ranahnya adalah penilaian bisnis, di mana pengadaan barang tersebut harus terjaga stagnasinya, konsistensinya, bagaimana di dalam memenuhi standar yang ada di perusahaan. Contoh dari penilaian bisnis ini sudah saya sertakan di dokumen-dokumen yang ada di WA group yang akan saya sebarkan. Di sini saya terangkan bahwa contoh penilaian bisnis Anda bisa menggunakan standar tadi ya. Di sini standar ketercapaian dari pengadaan barang tersebut. Di sini contohnya hanya penilaian bisnis berdasarkan ROCE dan ROE-nya, di mana korelasi antara corporate governance dengan kinerja keuangan seperti apa. Tapi ini hanya contoh. Kalau di tugas nanti panjenengan bisa membandingkan antara GCG corporate governance dengan pengadaan barang yang telah dioperasikan atau yang ada di dalam perusahaan yang sedang berjalan pada periode tertentu. Analisis SWOT ini juga terpenting, tapi hanya dua yang digunakan. Di weakness yaitu tantangan, opportunities yaitu peluang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Seumpama weakness-nya yaitu tidak terpenuhi SOP, pengadaan barang yang seharusnya 1 tahun itu menghasilkan pengadaan barang 10% sebelum barang tersebut yang ada di gudang habis. Itu ancamannya yaitu ketika tidak memenuhi syarat dari 10% tersebut, maka perusahaan terancam terlambat dalam memenuhi kebutuhan konsumen di masa-masa yang dibutuhkan. Peluangnya yaitu minimnya pengetahuan atau keahlian atau dari karyawan. Yang kedua, adanya lemahnya standar pengendalian internal tentang pengadaan barang yang ada di dalam perusahaan, itu bisa dicantumkan. Untuk penilaian 12 pilar persaingan ini diperlukan perusahaan yang sejenis dalam pergerakan bidang yang ada di perusahaan yang Anda teliti. Seumpama obat atau farmasi, Kiema Farma dengan K24 itu apoteknya. Terus untuk yang motor, Honda versus Yamaha itu bisa. Ini nanti yang saya inginkan hanya tiga aspek. Yang pertama basic requirement-nya, dari segi institusinya dia siap nggak bersaing. Terus yang kedua infrastruktur yang digunakan dalam
pencapaian pengadaan sesuai dengan target. Yang ketiga, stabilitas makroekonominya. Itu stabilitas makroekonomi panjenengan sudah pernah mendapatkan wawasan tentang itu. Monggo buku yang ada di panjenengan tentang mikroekonomi atau makroekonomi dibuka ya, nanti itu dicantumkan di dalam basic requirement ini. Yang terakhir untuk basic requirement itu adalah health and primary education, di mana kesehatan dari perusahaan itu apa sih yang direkomendasikan dari audit internal itu di dalam perusahaan. Terus untuk efficiency enhancers itu ada sekitar 6 indikator, di mana higher education and training, ini masalah training dilakukan pada pegawai baru, apakah dia sudah memiliki basic tentang forensik ini atau belum. Yang kedua, good market efisiensinya, efisiensi di dalam pencapaian pengadaan barang yang dimaksudkan oleh standar SOP dari perusahaan itu seperti apa, itu Anda jelaskan. Yang ketiga, labor market efisiensi, ini tentang pekerjanya, yaitu bagaimanakah komitmen dari pekerja tersebut memenuhi target dari pengadaan barang, itu harus Anda jelaskan. Untuk yang keempat, financial market sophistication, ini tentang penjualan, tentang pengadaan barang dengan penjualan, dengan utang dan pembelian, ini harus Anda sebutkan. Crashnya di mana sih, apakah utang itu melampaui, persenannya melampaui dari penjualan, itu pasti ada fraud di situ. Terus untuk yang penjualan dan permintaan, penjualan lebih tinggi daripada pembelinya, itu juga bisa dikategorikan sebagai fraud. Terus untuk yang kelima, adanya technological radiant, ini jika ada teknologi yang digunakan, yang seperti saya cantumkan, yaitu sistem informasinya seperti apa, itu harus panjenengan jelaskan di situ dan jabarkan di situ jika ada. Yang terakhir, market size, di mana market size ini sebuah perusahaan jika dia di bidang produksi atau pengadaan barang ini pasti ada skala dari pemasarannya, itu Anda patut untuk menjabarkan di sini dari tahun ke tahun. Jika ada penurunan secara signifikan, boleh Anda komentari apakah pengadaan barang yang telah diterapkan dengan SOP itu merupakan faktor penunjang dari ukuran pasar yang akan digalakkan oleh sebuah perusahaan. Terus untuk yang terakhir ini ada tentang innovation and sophistication factor, ini bagaimana sih bisnis ini dijalankan setelah ada beberapa penurunan yang ada di efficient enhancers, itu nanti panjenengan jelaskan apakah inovasi. Jika inovasi, dia harus kamu jelaskan inovasinya di mana, terus efektif enggak sih dan efisien enggak sih di dalam penanggulangan penjualan atau gap dari pengadaan barang itu, sehingga Anda memerlukan data yang cukup dalam untuk memenuhi semua kriteria yang ada di penilaian bisnis ini. Bobot untuk penilaian ini nanti panjenengan bisa terapkan tahun pertama berapa, tahun kedua berapa, tahap ketiga itu, tahun ketiga itu berapa, sehingga nanti rekomendasi dari beberapa itu akurat. Jadi kita bisa menyelesaikan fraud di dalam sebuah perusahaan. Untuk indeks integritas, variabel yang dipergunakan dan bobot masing-masing ini hanyalah dokumen pendukung, sehingga panjenengan boleh menyatakan atau enggak, itu terserah. Terus tujuan survei itu panjenengan jelaskan ya. Ini sudah ada contohnya hasil survei
berdasarkan tabel penilaian bobot itu harus panjenengan sertakan dengan kata-kata ya. Terus untuk penilaian kedua, hasil survei integritasnya berdasarkan potensial integrity di dalam audit internal itu panjenengan bisa sertakan apakah ada gap antara audit internal dengan prasangka Anda, itu harus panjenengan utarakan. Semoga dengan adanya penjelasan ini bisa memberikan arahan bagi mahasiswa yang akan mengerjakan tugas-tugas yang telah saya berikan, sehingga memperlancar apa yang menjadi beban tugasnya. Untuk supaya jelasnya nanti saya kasih slide sehingga panjenengan bisa mempelajari dengan secara seksama, atau boleh fotokopi bab-bab yang diperlukan dalam pengerjaan tugas saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.